Halo anak-anak, jumpa lagi di channel Ibu. Jika berkenan, boleh like, komen, dan subscribe ya. Hari ini, di channel ini, di video ini, kita akan belajar tentang jurnal khusus. Kompetensi dasar pengetahuannya adalah menerapkan pencatatan transaksi ke dalam buku jurnal khusus pada perusahaan dagang. Dan kompetensi dasar keterampilannya diharapkan kalian mampu melakukan pencatatan transaksi ke dalam buku jurnal khusus pada perusahaan dagang. Disimak ya anak-anak. Selain jurnal umum, di dalam dunia akuntansi juga dikenal istilah jurnal khusus. Biasanya jurnal ini digunakan untuk mencatat transaksi-transaksi tertentu saja. Jurnal khusus dibuat berdasarkan jenisnya, sehingga memungkinkan terjadinya pembagian kerja bagi orang yang mengerjakannya. Dengan begitu akan mempermudah kerja karyawan di suatu perusahaan tertentu. Yuk anak-anak, kita kupas tuntas tentang materi jurnal khusus. Pengertian jurnal khusus. Apa sih anak-anak jurnal khusus? Jurnal khusus adalah jurnal yang digunakan untuk mencatat transaksi-transaksi keuangan yang sejenis dan sering kali terjadi sesuai dengan urutan waktu terjadinya. Lalu, apa manfaat dari jurnal khusus? Yang pertama, manfaat jurnal khusus adalah menyebabkan terjadinya pembagian kerja. Jurnal khusus dibuat berdasarkan jenisnya, sehingga memungkinkan terjadinya pembagian kerja bagi orang yang mengerjakannya. Untuk perusahaan besar tentu saja membutuhkan beberapa orang untuk mengerjakan beberapa jurnal ini karena banyaknya transaksi yang dilakukan oleh perusahaan. Manfaat yang kedua adalah memudahkan untuk posting ke buku besar. Dengan adanya jurnal ini, maka akuntan akan lebih mudah untuk memindahkan pencatatan transaksi pada jurnal khusus
ke buku besar. Jenis dan metode pembayaran pada jurnal khusus menjadi lebih jelas, sehingga mudah untuk diposting ke buku besar. Manfaat yang ketiga adalah pengendalian internal menjadi lebih baik. Manajemen perusahaan akan lebih mudah untuk melakukan pengendalian internal jika hanya satu orang petugas yang menangani satu atau dua jurnal khusus. Manfaat selanjutnya adalah menghemat biaya dan tenaga anak-anak. Jurnal khusus biasanya digunakan oleh perusahaan dagang karena hanya barang yang diperjualbelikan secara kredit, sedangkan jasa tidak bisa. Transaksi yang terjadi di setiap perusahaan akan berbeda dengan perusahaan lainnya, sehingga diperlukan jurnal ini untuk menghemat biaya dan tenaga sesuai siklus akuntansi. Nah, sekarang anak-anak, ada berapa sih jenis jurnal khusus itu? Masih semangat kan? Yuk, anak-anak, belajar lebih giat lagi. Jenis-jenis jurnal khusus. Namun sebelumnya, di sini kita akan menggunakan PT Wahana Sukses sebagai contoh transaksinya. PT Wahana Sukses merupakan perusahaan yang bergerak di bidang perdagangan alat telekomunikasi modern. Perusahaan ini beralamat di Jalan Menteng Dalam nomor 21 Jakarta Selatan. Perusahaan tersebut membeli barang dagang secara kredit dari beberapa distributor dan kemudian menjualnya secara kredit maupun tunai ke beberapa toko dan para langganan lainnya di kota Jakarta dan sekitarnya.
Jenis jurnal khusus yang pertama adalah jurnal pembelian, di mana jurnal yang khusus digunakan untuk mencatat transaksi pembelian barang dagang maupun pembelian aktifah lainnya secara kredit. Contoh transaksi pembelian secara kredit yang Bu Riana tampilkan, perhatikan ya. Di situ tulisannya faktur penjualan. Namun, bukan kopi faktur penjualan. Dan dokumen transaksi tersebut bukan dokumen PT Wahana Sukses, melainkan PT Barometer Jaya yang menjual barang kepada PT Wahana Sukses. Itu artinya PT Wahana Sukses melakukan pembelian secara kredit berupa Android Phone kepada PT Barometer Jaya. Nah, untuk format jurnal pembelian bisa kalian simak di sini. Kolom pertama itu tanggal diisi dengan tanggal transaksi pembelian. Kolom kedua nomor bukti diisi dengan nomor bukti dari dokumen transaksi tersebut. Kolom keterangan diisi dengan nama supplier atau nama pemasok. Lalu di kolom debit itu ada kolom inventory atau persediaan barang diisi dengan jumlah pembelian barang dagang tersebut. Lalu PPN income atau PPN masukan, dan kolom selanjutnya freight part atau beban angkut pembelian. Di kolom kredit itu ada account payable, yakni diisi dengan saldo utang dagang. Paham ya anak-anak? Masih semangat kan? Jurnal selanjutnya atau jurnal yang kedua adalah jurnal penjualan. Jurnal penjualan adalah jurnal khusus yang digunakan untuk mencatat penjualan barang dagang secara kredit. Nah, di sini Bu Riana sajikan contoh jurnal penjualan. Perhatikan di dokumen transaksi ini tertulis kopi faktur penjualan, di mana ketika kita melakukan penjualan, maka dokumen transaksi yang asli kita berikan kepada pembeli. Kita sebagai perusahaan yang menjual memiliki
fotokopiannya saja. Nah, di situ juga ada KOP dokumen transaksi PT Wahana Sukses melakukan penjualan kepada toko Ramanda. Itu artinya kita melakukan penjualan kepada toko Ramanda. Adapun format jurnal penjualan di sini seperti biasa, kolom pertama diisi tanggal terjadinya transaksi, diikuti dengan nomor bukti penjualan, lalu kolom keterangan. Kolom keterangan ini diisi nama pembeli atau perusahaan yang melakukan pembelian kepada perusahaan kita. Kolom selanjutnya ada referensi, dan di kolom debit ada account receivable atau piutang usaha. Diisikan saldo piutang. Lalu di kolom kredit ada sales atau penjualan, PPN outcome atau PPN keluaran, dan kolom terakhir freight collected atau beban angkut penjualan. Jurnal yang ketiga adalah jurnal penerimaan kas. Jurnal ini anak-anak gunanya untuk mencatat transaksi yang berkaitan dengan penerimaan kas, baik berupa uang tunai, cek, ataupun blait giro. Transaksi yang berkaitan dengan jurnal ini antara lain penerimaan dari pelunasan atau pembayaran piutang, penjualan barang dagang secara tunai, dan penerimaan pendapatan lain-lain. Contoh jurnal penerimaan kas adalah di situ sudah tertulis ya anak-anak, bukti kas masuk dari toko Ramanda, pelunasan faktur FC11 06 tertanggal 29 November 2018. Itu artinya di tanggal 29 November kita itu melakukan penjualan secara kredit. Nah, di tanggal 11 Desember toko Ramanda melakukan pembayaran utang tersebut. Maka dicatat dalam PT Wahana adalah pelunasan piutang yang menyebabkan kas atau penerimaan uang masuk. Nah, untuk format jurnal penerimaan kas itu sendiri bisa kalian lihat di kolom pertama tanggal terjadinya transaksi, diikuti dengan nomor bukti. Keterangan itu diisi dengan hal atau yang berkaitan dengan penerimaan kas. Jika pelunasan piutang, tinggal ditulis saja nama pelanggan
atau nama perusahaan yang membayar piutang. Nah, di kolom debit ada cash in bank atau kas, ada sales discount, potongan penjualan. Di kolom sisi kredit ada account receivable atau piutang usaha, dan kolom serba-serbi bisa diisi dengan nama akun yang terkait dengan nomor akun dan jumlah nominal yang dilakukan. Paham ya anak-anak? Masih semangat kan? Jurnal yang keempat adalah jurnal pengeluaran kas. Jurnal ini digunakan untuk mencatat transaksi yang berkaitan dengan pengeluaran atau pembayaran melalui kas, cek, ataupun bayar giro. Transaksi yang berhubungan dengan jurnal pengeluaran kas ini diantaranya pembelian barang dagang dengan tunai, pembayaran utang, pembelian aktifah lain dengan tunai, dan pembayaran beban, pengambilan uang oleh pemilik atau freefer. Contoh jurnal pengeluaran kas. Di sini PT Wahana Sukses dengan BKK nomor 12/6. BKK itu bukti kas keluar tertanggal 14 Desember 2018 dengan nomor cek C12/6, tanggal cek 14 Desember 2018. Itu artinya dengan nomor cek tersebut PT Wahana Sukses mengeluarkan uang atau membayar kepada kas negara dengan sejumlah uang untuk pembayaran PPN bulan November 2018. Nah, dari transaksi tersebut, karena mengeluarkan uang, maka masuk ke dalam jurnal pengeluaran kas. Untuk format jurnal pengeluaran kas, kolom pertama ada tanggal, kolom kedua nomor bukti, dilanjut dengan keterangan dan nomor cek, referensi. Di sisi debit ada account payable dan kolom serba-serbi dengan nama akun, nomor akun, dan jumlah. Di sisi kredit ada akun purchase discount atau diskon pembelian dan cash in bank atau
kas. Jurnal yang terakhir adalah jurnal memorial, atau biasa kita sebut dengan jurnal umum. Jurnal ini digunakan untuk mencatat transaksi yang tidak dicatat dalam jurnal khusus, yaitu tidak dapat dicatat dalam jurnal penjualan, jurnal pembelian, jurnal penerimaan kas, dan jurnal pengeluaran kas. Transaksi tersebut diantaranya adalah retur penjualan dan pengurangan harga, potongan penjualan, retur pembelian dan pengurangan harga, depresiasi aktiva tetap, amortisasi aktiva tetap tidak berwujud, penyesuaian akhir tahun, pembetulan kesalahan, penutupan, dan penyesuaian kembali di awal tahun. Contoh jurnal memorial ini dikirim dari PT Barometer Jaya kepada PT Wahana Sukses berupa nota kredit. Berarti di sini adalah transaksi retur penjual. Berarti di sini adalah transaksi retur pembelian. Format jurnal memorial itu sama persis dengan jurnal umum. Jadi di kolom pertama tanggal, di kolom kedua nomor bukti, dilanjut dengan kolom keterangan, kolom referensi, saldo debit, dan saldo kredit. Anak-anak, selesai sudah pembahasan jurnal khusus kali ini. Semoga bermanfaat ya. Jangan lupa, jika kalian berkenan, klik subscribe, like, dan komen. Silahkan kalian tulis di kolom komentar apa itu yang dimaksud dengan jurnal penerimaan kas. Sampai ketemu di pelajaran selanjutnya anak-anak. Bye-bye.